Ya. Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan kita kesehatan, kesempatan, waktu luang dan berbagai macam nikmat ya sampai dengan hari ini. Semoga apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat kita manfaatkan sebaik-baik mungkin ya. Dan ya kita berdoa ya supaya Anda sekalian juga pekerjaannya lancar, kemudian kuliahnya juga lancar, bisa menyelesaikan tugas akhir dengan baik, tepat waktu, lulus dengan baik. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, Amin. eh, ya insya Allah ini Pak Idris rekam, nanti Pak Idris upload di YouTube, nanti silahkan ya dilihat, ditonton, dilihat ya. Kemudian monggo saja, misalnya ada yang mau bertanya, dipotong aja enggak apa-apa ya, dipotong saja. Kalau ini kan Pak Idris anggap ya, Pak Idris ceramah gitu ya, ceramah Anda mendengarkan. Artinya Pak Idris yang lebih aktif ya. Tapi tidak masalah, terbuka sekali kalau misalnya Anda mau interupsi, mau bertanya, mau motong, mau apa sharing, tanya materi yang kemarin atau materi yang akan datang atau tugasnya nanti monggo aja, tanya aja. Atau mungkin kalau tidak mau di Zoom ya WA juga monggo ya. Intinya nanti kan eh, UAS-nya kalau yang sudah pernah Pak disampaikan dan Anda nanti bisa sharing ke temannya, untuk UAS-nya kan tidak ada mengerjakan soal seperti UTS kemarin, cukup dengan mengumpulkan satu proposal saja dan itu di print dan dijilid dengan apa baik atau dijilid yang bagus gitu ya, nanti dikumpulkan, nah itu sebagai nilai UAS ya. Harapan Pak Idris nanti proposalnya yang Anda ketik atau Anda coba susun ya yang paling maksimal. Artinya yang menarik buat Anda gitu ya, menarik buat Anda, tidak hanya sekedar copy paste atau download ya. Anda lihat judulnya itu menarik enggak ya, atau punya peluang enggak nanti jadi tugas akhir di semester 7. Apa nanti jadi judul deskripsi yang nanti mulai diajukan judulnya itu mulai semester 7 ya. Karena walaupun Pak ini masih semester 5 6 masih ada 1 tahun lagi Pak, kok buru-buru ya. Tidak ada masalah sebenarnya ya. Artinya lebih cepat lebih baik, lebih cepat lebih baik dan lebih detail lebih baik ya toh. Dipersiapkan ya, dipersiapkan, tidak ada salahnya dipersiapkan. Dan Pak saya kelas B bekerja ya, hitungannya kan sama kan, mengerjakan tugas akhir, kelas A juga mengerjakan tugas akhir, kelas B juga mengerjakan tugas akhir, kan sama kan. Kemudian ya jalur publikasi juga sama, kelas A punya pilihan jalur publikasi, kelas B juga punya pilihan jalur publikasi ya toh. Intinya masukan dari Pak Idris, waktu itu cepat sekali berjalan ya, waktu itu cepat sekali berjalan. Sekarang semester 5, tiba-tiba nanti sudah UAS, eh, masuk ke semester 6, tiba-tiba semester 7 kan semuanya tiba-tiba. Artinya kalau Anda
mempersiapkan kan itu lebih baik ya, ya mempersiapkan lebih baik ya. Jadi kembali ke tadi tugas akhirnya Anda kumpulkan satu proposal. Harapan Pak itu satu judul proposal itu punya korelasi dengan UTS kemarin yang 4 judul itu, ya toh, punya ada korelasinya. Artinya dari 4 judul kemarin itu terpilihlah kemarin 4 apa 5 ya, apa 3 ya Pak, lupa di soalnya kemarin ya, 5 kalau tidak salah ya, 5 Pak ya. Nah itu Anda ambil salah satu saja yang Anda minati, yang nanti akan menjadi UAS-nya, menjadi satu proposal dikumpulkan, yaitu Anda sudah mengerjakan UAS. Itu ya, ya mohon maaf Pak itu sering mengulang-ulang, ya insya Allah tidak apa-apa ya, namanya mengingatkan, kan? Mengingatkan kembali. Baik, untuk malam hari ini kita masih melanjutkan pendahuluan atau bab 1. Bab 1 itu isinya adalah latar belakang masalah, kemudian batasan masalah, kemudian rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Nah, latar belakang masalah sudah sedikit kita bahas di pertemuan sebelumnya, ya, menjelaskan kesenjangan penelitian sebelumnya atau mengarahkan, ya, mengarahkan atau menulis gap, ya, gap yang Anda temukan, yang penulis temukan di dalam proposal, di dalam tema yang diangkat. Apa itu gap? Gap itu kesenjangan, ya. Kesenjangan tentu kesenjangan penelitian sebelumnya. Penelitian sebelumnya apa ya? Penelitian-penelitian yang relevan, yang berkaitan dengan topik yang kita mau tulis, yang kita mau teliti. Contoh kemarin pengambilan keputusan. Nah, berarti kan kita akan mengumpulkan jurnal-jurnal atau membaca jurnal-jurnal yang berkaitan dengan keputusan pembelian. Nah, ya, berkaitan dengan variabel-variabel yang lain juga yang kita teliti. Begitu juga ketika Anda mengangkat tema kualitas pelayanan. Ya, tentu Anda akan mencari artikel-artikel berkaitan kualitas pelayanan, kemudian dibaca, atau mungkin juga dengan bantuan AI, monggo ya. Nah, kemudian akan dimunculkan gap-nya. Ya, jadi yang memunculkan gap itu adalah penulis atau peneliti atau mahasiswa yang mengerjakan tugas akhir itu. Nah, jadi tahapannya dia mengumpulkan artikel atau yang kemarin kita lihat mengarah ke literatur review ya, mengumpulkan artikel, kemudian dibaca atau di screening, baru dituliskan gap-nya. Ya, bisa dan juga memberikan gambaran awal tentang arah penelitiannya. Hmm, Kemudian eh, hasil studi pendahuluan terhadap objek penelitian. Ini boleh iya, boleh tidak. Ya, hasil studi pendahuluan terhadap objek penelitian. Nah, misal ya, Anda benar-benar semester 5 ini, misal dengan topik yang Anda angkat itu Anda mulai mulai apa ya, mulai survei, mulai melihat, mulai misal dalam tanda kutip, misalnya mulai menyebarkan kuesioner walaupun tidak resmi, nanti kan studi pendahuluan, atau misalnya sampelnya ada 100, tapi Anda coba dulu studi pendahuluannya 30 sampel, nah kan mewakili 30 sampel ya. Nah, itu namanya studi pendahuluan. Jadi studi pendahuluan itu studi awal ya terhadap objek-objek penelitian, walaupun belum komprehensif tapi sudah mulai mewakili. Itu namanya studi pendahuluan. Atau kalau istilah ilmiahnya itu preliminary study ya. Jadi boleh saja kita melakukan studi pendahuluan. Nah, apa namanya? Tapi ini sifatnya tidak wajib ya, tidak wajib. Jadi studi pendahuluan ini tidak wajib, artinya boleh iya, boleh tidak. Nah, kemudian di dalam latar belakang masalah itu sudah mulai
menjelaskan, memunculkan variabel-variabel yang mau diteliti. Jadi misalnya kualitas pelayanan atau brand image, ya itu sudah mulai ditulis dalam bentuk narasi atau deskriptif ya, dalam bentuk kalimat, beberapa kalimat kemudian menjadi paragraf. Artinya sudah mulai memperkenalkan dan memberitahukan ini loh variabel yang mau saya tulis, ya toh. Nah, kemudian ini juga penting disusun dengan pola piramida piramida terbalik. Disusun dengan pola piramida terbalik. Nah, sebentar ya. Nah, disusun dengan pola piramida terbalik, maksudnya ya Anda menjelaskan hal-hal yang sifatnya umum, misalnya kaitannya dengan eh, kenapa orang itu mengambil keputusan ya, kenapa keputusan pembelian ini menjadi hal yang perlu diungkapkan, atau kenapa orang tertarik tertarik dengan pembelian online. Kan ada hubungannya pembelian online dengan pengambilan keputusan ya. Artinya menjabarkan secara umum dulu, kemudian mulai mengerucut. Nah, kalau piramida terbalik itu kan yang lebar kan di atas, kemudian semakin ke bawah semakin mengerucut. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Artinya menjelaskan hal yang berhubungan dengan topik Anda ya secara umum ya. Nah, kemudian nanti mulai mengerucut kepada variabel itu, variabel yang mau diteliti. Ya, misalnya keputusan pembelian online ya, berarti kita menjelaskan kenapa sekarang orang-orang itu suka berbelanja online, ya ta? Nah, kemudian eh, orang-orang dengan usia berapa yang sekarang itu lebih familiar dengan pembelian online, ya kan itu. Atau Anda mengangkat tentang Gen Z, ya kan? Bisa juga eh, tadi menjelaskan pembelian online, kemudian menjelaskan Gen Z, kan gitu kan. Nah, secara umum ya, secara umum aja, kalau latar belakang umum-umum, kemudian dikhususkan. Nah, fenomena boleh juga, fenomena apabila kita dapatkan fenomena, silahkan. Nah, seperti tadi, kenapa Gen Z dan Gen milenial itu sangat aktif melakukan pembelian online, ya kan? Nah, dijelaskan. Kemudian, nah tadi setelah eh, jadi sebenarnya kebaruan penelitian dan riset gap ini ada korelasi atau berhubungan ya. Nah, jadi setelah Anda bisa menuliskan riset gap-nya, nah itu Anda juga bisa istilahnya kalau tadi mengklaim ya, mengklaim atau menyatakan bahwasannya kebaharuan penelitian ini bla 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 gitu. Ya, di latar belakang masalah. Jadi jangan takut setelah Anda melalui tadi ya toh, melalui tadi mencari artikel, menuliskan fenomena, kemudian latar belakang berdasarkan piramida terbalik tadi, ya Anda bisa coba tuliskan kebaruan penelitiannya apa. Dari kesenjangan tadi, ya Anda cantumkan kebaruan penelitian. Ya, eh, bisa juga ditambahkan dengan tabel, ya, tabel yang berhubungan berhubungan dengan variabel. Misalkan biasanya itu variabel y, ya, variabel y. Misalkan variabel y, ya bisa bisa positif, bisa negatif. Artinya tabelnya itu bisa yang penurunan, bisa juga kenaikan. Kemudian setelah latar belakang masalah, biasanya kalimat terakhir itu
berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti, judulnya disebutkan. Judulnya disebutkan, setelah itu masuk ke poin berikutnya, yaitu batasan masalah. Ya, batasan masalah. Eh, Peneliti atau mahasiswa wajib menuliskan batasan-batasan penelitian yang diteliti sesuai dengan judul yang diambil. Misal, kalau ini keuangan ya, nanti Anda bisa lihat di skripsinya pemasaran. Misalnya di sini keuangan, rasio likuiditas terhadap profitabilitas. Batasan masalahnya, indikator likuiditasnya menggunakan current ratio dan cash ratio. Kemudian ya Anda coba jabarkan, bisa satu, dua, tiga ya batasan masalahnya. Misalnya batasan masalahnya, penelitian ini dilakukan kepada mahasiswa atau kepada eh, konsumen, nah, bisa dituliskan. Kemudian misalnya batasan masalahnya ini dilakukan hanya di Kota Kediri, yaitu kan batasan masalahnya dicantumkan. Setelah batasan masalah, eh, kemudian rumusan masalah. Ya, rumusan masalah. Sekali lagi rumusan masalah ini untuk penelitian kuantitatif berdasarkan variabel, jumlah variabel ditambah satu. Ya, jumlah variabel independen ditambah satu atau jumlah variabel bebasnya ditambah satu. Maksudnya ditambah satu itu uji ditambah dengan uji simultan. Contohnya X1, pengaruh X1 dan X2 terhadap Y. Nah, berarti kan rumusan masalahnya ada tiga. Nah, rumusan masalahnya yang pertama itu X2, X1 terhadap Y, kemudian rumusan masalah kedua X2 terhadap Y, kemudian yang rumusan masalah ketiga adalah X1 dan X2 bersama-sama berpengaruh terhadap Y. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau mau gampangnya ya, untuk penelitian kuantitatif, jumlah variabel bebas ditambah satu ya. Kecuali nanti menggunakan mediasi dan moderasi. Nanti eh, dilihat lagi ya. Atau Anda cukupkan dengan tadi ya, X1, X2, dan Y. Atau juga X1, X2, X3, dan Y. Nah, contohnya ini ya, rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan. Ya. Rumusan masalah membuat pertanyaan mengenai apa yang akan diteliti, ya. Intinya sesuai dengan variabel, ya, sesuai dengan variabel. Rumusan masalahnya dalam bentuk kalimat tanya, diberi tanda tanya, apakah terdapat pengaruh kualitas strategi terhadap kinerja penjualan. Ini kan berarti X1-nya kualitas strategi. Mungkin nanti X2-nya apa? Nah, bisa nomor 2. Apakah terhadap pengaruh X2 terhadap kinerja penjualan? Nanti baru rumusan masalah ketiga, apakah terdapat pengaruh kualitas strategi dan X2 terhadap kinerja penjualan. Ya, tadi mudahnya tadi kalau tidak ada mediasi moderasi, cuma pengaruh S1, S2, S3 terhadap Y, jumlah variabel bebasnya ditambah satu, itu jumlah rumusan masalah. Kemudian dibuat menjadi kalimat tanya. Ya, apakah ya, ini apakah. Kadangkala mahasiswa itu mungkin copy paste atau melihat skripsi yang di luar Uniska yang sudah ada atau skripsi yang ada di Uniska itu bagaimana pengaruh bla 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 terhadap ya, solusinya biar lebih pas ya Anda ikuti saja buku panduan. Di buku panduan apakah sudah pakai apakah saja tidak masalah. Kalau ditanya oleh penguji atau dosen lain, ini kok rumusan masalah apakah ya? Tunjukkan aja ini loh buku panduannya, contohnya apakah. Ya, jadi
pakai saja kata apakah, kemudian dalam bentuk kalimat tanya. Kadangkala terjebak dengan bagaimana, bagaimana pengaruh. Ya, sebenarnya tidak ada yang salah sebenarnya apakah atau bagaimana, tapi supaya nanti Anda tidak jadi perdebatan, sudah ikutin saja buku panduan itu apakah ya. Jadi apakah terdapat pengaruh X1 terhadap Y. Ya. Oke, setelah rumusan masalah, menuliskan tujuan penelitian. Jadi jumlah tujuan penelitian harus sama dengan jumlah rumusan masalah. Ya. Jumlah tujuan penelitian harus sama dengan rumusan masalah. Jadi kalau rumusan masalahnya 3, berarti tujuan penelitiannya juga 3. Rumusan masalahnya 4, ya berarti tujuan penelitiannya juga 4. Ya, di sini banyak pilihan kata diawali, ya, diawali dengan kata menjelaskan, melaporkan, merinci, mengetahui. Jadi boleh Anda tuliskan menjelaskan, boleh juga mengetahui, menjelaskan pengaruh kualitas strategi terhadap kinerja penjualan. Jadi gitu ya. Tujuan penelitian seperti itu. Kemudian yang kedua, menjelaskan pengaruh X2 terhadap Y. Ya. Menjelaskan pengaruh X1 dan X2 terhadap Y untuk yang terakhir. Ya, seperti itu, menjelaskan. Atau mungkin mengetahui juga tidak masalah kan? Di sini ada mengetahui. Untuk mengetahui pengaruh kualitas strategi terhadap kinerja penjualan. Nah, untuk mengetahui pengaruh X2 terhadap kinerja penjualan. Nah, jadi menjelaskan boleh atau mengetahui. Kadangkala untuk menganalisis, ya. Kalau dari Pak Yus sebenarnya tidak salah, tapi biar Anda tidak di counter gitu ya, atau ditanya dan tidak ada apa namanya ya solusi, ya udah ikutin saja buku panduan menjelaskan atau mengetahui, ya, menjelaskan atau mengetahui. Kemudian manfaat penelitian, manfaat penelitian dua, satu, jadi tuliskan dua, satu manfaat akademik atau teoritis, yang kedua manfaat praktis atau operasional. Akademik atau teoritis itu untuk para akademisi dan pengembangan ilmu pengetahuan. Tuliskan ini manfaatnya meneliti tentang keputusan pembelian itu untuk apa? Untuk para akademisinya seperti apa? Untuk pengembangan ilmu pengetahuan manajemen pemasaran seperti apa? Tuliskan ya. Nah, kalau yang kedua manfaat praktis atau operasional. Lebih kepada manfaat di tempat perusahaan atau di tempat penelitian, di perusahaan atau di instansi atau di universitas. Kalau misalnya meneliti tentang mahasiswa, ya dah, untuk universitas, untuk perusahaan, instansi atau UMKM, misalnya kalau menelitinya di UMKM. Dan juga membantu dalam perumusan kebijakan atau regulasi. Ini biasanya lebih kepada instansi. Ya, jadi bisa perusahaan, instansi, universitas, UMKM, eh, artinya manfaat praktis atau operasional ini untuk objek penelitian. Objeknya di mana, kan gitu ya. Objek penelitiannya di mana. Manfaatnya itu. Ya, manfaatnya bisa dikatakan secara tidak langsung ya. Nomor satu dan nomor dua kan sifatnya kan ya dituliskan saja kira-kira ya. Kira-kira nanti hasil skripsinya kalau sudah selesai itu dimanfaatkan untuk akademisi ya, untuk penelitian selanjutnya, untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan bla bla bla.
Nah, yang kedua, manfaatnya kalau misalnya skripsinya sudah jadi, diberikan kepada instansi atau perusahaan, ya mungkin manfaatnya untuk mengambil pengambilan kebijakan di perusahaan itu ya. Tadi pada sampaikan tidak langsung kan, ya enggak mesti nanti skripsinya diberikan ke perusahaan langsung diterapkan saran-sarannya, dan yang enggak mesti juga. Artinya cukup dituliskan saja ya, dituliskan apa yang dipikirkan oleh peneliti berkaitan dengan manfaat di kemudian hari. Ya, manfaat di kemudian hari baik secara akademik dan secara praktis, gitu ya. Hmm. Ya, untuk latar belakang masalah yang telah kita baca tadi kan, setelah kita coba lihat pedomannya, ada 5 poin yang ada di bab 1 pendahuluan latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Yang paling urgen ya atau yang paling susah ya memang adalah di latar belakang masalah. Jadi kalau misalnya latar belakang masalahnya ini sudah mendekati sempurna atau mendekati yang diinginkan oleh penulis dan dosen pembimbing. Oke, mohon maaf potong ya. Kembali tadi sampai panjang dulu. Oke, tadi ya kita lanjutkan sedikit, mengulang sedikit. Jadi di bab 1 pendahuluan kan intinya ada 5 poin ya, ada 5 poin yang harus ditulis. Latar belakang yang poin pertama latar belakang masalah, yang kedua batasan masalah, yang ketiga rumusan masalah, yang ketiga yang keempat tujuan penelitian, dan yang terakhir manfaat penelitian. Yang paling susah atau yang paling urgent, paling penting, walaupun semuanya penting, yang mungkin yang paling susah adalah latar belakang masalah ini. Ya, jadi latar belakang masalah ini juga merupakan sarana Anda berdiskusi dan meminta pendapat atau bimbingan kepada dosen pembimbing khususnya DP1. Jadi kalau DP1-nya sudah membaca bagian latar belakang masalah dan sudah memberikan masukan, sudah menanyakan urgensi dari latar belakangnya apa, gapnya apa, riset gapnya apa, kebaruannya apa, dan Anda bisa menjawab, bisa menunjukkan, kemudian TP-nya menerima, artinya kan Anda sudah menyelesaikan satu tahapan, yaitu menyusun bab 1. Bab 1 pendahuluan, kan nanti batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian kan bisa bisa melengkapi, dan mungkin kalau ada revisi kan revisinya sedikit saja. Ya, jadi yang cukup penting adalah di latar belakang masalah, di mana itu merupakan eh, sarana Anda menyampaikan ide-ide Anda kepada dosen pembimbing. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi kalau dosen pembimbing, khususnya dosen pembimbing 1, sudah memberi masukan atas latar belakang masalah Anda, dan Anda memperbaiki, kemudian diajukan lagi, dan dosen pembimbingnya meng-ACC, mengiyakan, dan berarti ini sudah sudah tahap pertama Anda masuk ke penelitiannya nanti. Ya, begitu juga dengan DP2-nya, dosen pembimbing 2-nya. Kalau dia sudah mulai mengkoreksi masalah penulisan, ya paragraf, kata kalimat per kalimat, paragraf, kesalahan tulis sudah dikoreksi. Nah, ini kan menjadi poin penting Anda menyelesaikan bab pertama. Ya, jadi
Sekali lagi, jangan menganggap sebagai formalitas saja menyelesaikan bab satu, tapi itu merupakan pintu Anda menyampaikan ide, menyampaikan apa namanya topik ya, topik judul ya yang ingin Anda tulis. Jadi penting ya, ternyata kemarin mencari jurnal itu juga penting dan menulis latar belakang masalah ini juga penting. Apalagi ya, mumpung ingat ya. Nah, oh iya ini ya, jangan lupa juga di latar belakang masalah itu mulai memberikan referensi atau kutipan. Mulai memberikan referensi artinya mahasiswa diusahakan sudah familiar dengan aplikasi referensi manager, bisa Mendeley, Zotero dan lain-lain ya. Karena di latar belakang masalah itu sudah bisa digunakan, sudah bisa digunakan, kemudian sudah bisa mulai menyusun daftar pustaka. Dan bisa dipahami ya. Pak Adis tidak beri contoh. Mungkin contohnya di review artikel kemarin ya. Jadi di latar belakang masalah itu kan banyak paragraf kan, paragraf, 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 paragraf. Nah, paragrafnya itu jangan sampai tidak ada sumbernya. Nggak terasa ya, sudah mau masuk isya ya. Jangan sampai seperti ini. Ini kan kalau ini kan misalnya ini kan satu paragraf kan ya, dari latar belakang sampai variabel ini. Nah, ini kan tidak ada referensi sumbernya. Nah, jangan jangan seperti ini. Jangan Anda buat paragraf di latar belakang masalah ya, dan tidak ada referensinya. Jadi mulai mulai halaman pertama itu sudah bisa paragraf pertama atau kedua itu Anda masukkan referensinya. Nah, misalnya di sini ada referensi ya, ditulis saja. Ini juga referensi ya, bisa dari jurnal, bisa dari buku, sehingga ketika Anda menggunakan eh, aplikasi reference manager, itu otomatis kan Anda sudah mulai mengumpulkan daftar pustaka. Ya, nah ini juga saran Pak Idris. Mungkin agak sedikit diubah. Jadi menyusun proposal itu diusahakan semuanya itu berada dalam satu file. Maksudnya gini, jangan Anda buat bab satu itu satu file, bab dua file kedua, bab tiga file ketiga, jangan ya. Diusahakan satu file itu isinya semua, mulai dari bab satu, bab dua, bahkan mulai dari cover diusahakan ya satu file ya. Jadi bab satu itu merupakan kelanjutan dari yang atas dan nanti kelanjutan dengan bab berikutnya supaya daftar pustakanya itu ikut di file yang sama sehingga nanti, kalau untuk Mendeley itu prinsipnya dia satu file satu daftar pustaka ya, sehingga bagaimana mahasiswa harus ya mohon maaf harus bisa menggunakan Microsoft Word eh, menjadikan satu file itu satu skripsi. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kan ada kadang-kala kita lihat itu per bab masing-masing file ya. Bab satu, satu file, bab dua, satu file. Ini menurut Pak Idris memang memudahkan di awal tapi menyulitkan di akhir. Karena nanti daftar pustakanya kan tidak sinkron. Ya, harus harus metani ya. Nah, kalau supaya daftar pustaka sinkron itu mau tidak mau Mendeley itu mintanya satu file isinya semua, mulai dari bab satu sampai bab 5. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Sehingga nanti kalau sudah sinkron dengan Mendeley-nya, itu tidak ada lagi kehilangan daftar pustaka. Maksudnya gini, di latar belakang, di paragraf ada sumbernya, tapi di daftar pustaka tidak diisi. Ini kurang teliti atau kurang lengkap ya, kurang lengkap. Ini tidak diharapkan seperti ini. Nah, jadi diharapkan daftar pustaka itu seperti di artikel jurnal. Ya, walaupun artikel jurnal itu kan tidak per bab, tapi satu file kan, mulai dari abstrak, judul abstrak kan sampai kesimpulan daftar pustaka kan satu file. Nah, sehingga kan bisa digunakan, bisa menggunakan Mendeley. Nah, seperti itu juga di proposal.
Oke, mungkin itu yang Pak Idris bisa sampaikan berkaitan dengan sorry, bab satu pendahuluan ya, yang isinya tadi tentang latar belakang masalah, batasan masalah, kemudian rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Ini merupakan hal yang penting ya, hal yang penting bagaimana mahasiswa menyusun bab satu pendahuluan ini dengan baik sehingga nanti dosen pembimbing akan melihat eh, kesungguhan mahasiswa dan kemampuan mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akhir ya. Jadi artinya ketika DP1 mulai membaca kemudian mulai memberi masukan, ini merupakan